Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ibu Lili dan Ibu Emma pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya pagi ini? Saya juga sehat Ibu. Baik ya, dalam kesempatan kali ini saya sebagai observer atau pengamat, kemudian Ibu Lili sebagai coach dan Ibu Emma Sukira sebagai coachnya ya. Nah, di sini permasalahan apa yang akan nanti disampaikan di dalam coaching Ibu Emma? Permasalahan yang saya akan sampaikan itu yaitu permasalahan mengenai siswa-siswi saya, yaitu yang terlambat dalam melakukan tugas baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Baik, berarti permasalahannya tentang siswa-siswi yang terlambat mengumpulkan tugas baik itu di sekolah maupun di rumah ya. Nah, untuk sementara saya akan berbicara dulu dengan coachnya ya, Ibu Liliati. Nah, di sini Ibu Liliati, saya sebagai pengamat nanti akan melihat rubrik penilaian dalam kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Emma nanti, yaitu rubrik pengamatan yang saya ingin lihat yaitu tentang alur ceritanya dalam coaching nanti, yang mana alur cerita ini ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, itu yang ingin saya lihat nanti di dalam kegiatan coaching ini dengan Ibu Emma ya. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu munculkan atau Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching nanti Ibu Lili? Rencana saya yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada lain lagi atau itu saja? Sebetulnya ada ya Bu ya. Ya, Pendengar aktif, terus kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira kompetensi spesifik apa yang akan Ibu observasi dalam coaching nanti? Saya akan fokus dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Fokusnya ke satu indikator saja, Iya, yaitu untuk pertanyaan yang berbobot itu ya. Baik, apa indikator yang ingin Ibu ajukan dalam pertanyaan nanti di dalam coaching mengenai pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Indikator yang ingin saya lakukan yaitu menanyakan bagaimana mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Emma. Baik Ibu, kalau begitu untuk waktu coachingnya saya serahkan kepada Ibu Lili sebagai coach dan juga Ibu Emma sebagai coachingnya. Silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya mau ada bincang-bincang mengenai apa itu ya Bu? Iya Bu, ini Bu, sudah beberapa hari ini saya kan kepikiran juga. Jadi siswa-siswi saya itu saya perhatikan sudah 2 minggu itu ada beberapa orang yang telat dalam mengumpulkan tugas, baik tugas yang saya berikan di sekolah maupun tugas yang saya berikan di rumah. Ya Bu, menurut Ibu apa penyebab dia terlambat atau lalai dalam pengerjaan tugas, apa dia punya masalah pribadi gitu di keluarga di rumah atau dengan tahun-tahun di sekolah? Kalau menurut pengamatan saya Bu, itu mungkin siswa tersebut melambat mengumpulkan tugas. Mungkin dia belum memahami materi untuk pembelajaran di kelas maupun untuk tugas yang di kelas atau di rumah. Mungkin dia belum memahami betul materi yang saya sampaikan. Kemudian mungkin bisa jadi juga mungkin mereka sulit dalam membagi waktunya karena akhir-akhir ini kan mereka itu disibukkan dengan kegiatan SOD. Jadi mungkin karena keadaan waktu sehingga mereka lupa dengan tugas yang saya berikan. Dari jumlah siswa Ibu yang mengalami hal demikian yang terlambat mengumpulkan tugas, kira-kira ada berapa persen gitu? Siswanya banyak atau tak satu orang aja gitu? Kalau untuk tercapaian skalanya itu Bu, kalau misalnya skalanya diibaratkan dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira untuk saya mungkin sudah
ada solusi lain begitu. Ya itu tadi Bu, mungkin langkah awal yang akan saya lakukan yang pertama saya akan bicara dulu ya sama siswa tersebut. Mungkin dia ya ada sesuatu hal ya kan yang mengganggu dia sehingga dia sulit untuk mengumpulkan tugas tersebut. Yang kedua, mungkin saya akan memperbaiki dalam metode pembelajaran saya. Mungkin karena penggunaan media yang kurang, mungkin siswa itu susah memahami karena kita menemukan kebutuhan siswa itu atau dia belajar dengan berbeda. Terus apa Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Ya langkah saya tadi seperti yang sudah saya sampaikan Bu, saya mempunyai rencana yang pertama itu memperbaiki dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran itu yang bermacam-macam karena mengingat juga siswa yang beragam ya kan. Mungkin ada yang interaktif, ada yang audio visual atau audio aja ya kan. Jadi saya akan membuat media pembelajaran itu yang beragam baik secara nyata maupun dengan menggunakan video atau yang lainnya. Langkah yang kedua yang akan saya lakukan itu meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid. Jadi kan dengan komunikasi dengan orang tua murid mungkin untuk tugasnya di rumah, jadi orang tua muridnya kan bisa mengingatkan, paling tidak mengingatkan, walaupun tidak membantu dia belajar, paling tidak mengingatkan tugasnya yang harus dikerjakan. Kira-kira mulai kapan Ibu akan melakukan perubahan seperti berencanakan? Nah, kalau itu tanya sih kapannya itu ya, Keinginan dari desa. kalau keinginannya itu kayaknya lebih cepat lebih bagus Ya betul Bu. Biar kita lebih cepat mendapatkan solusinya kan gitu Bu ya. Mungkin dengan Ibu menambah media-media pembelajaran Ibu, anak itu akan lebih fokus Bu ya. Walaupun dia lelah dengan kegiatan les sorenya tadi tapi karena metode pembelajaran itu makin menarik, maka anak-anak itu mungkin lebih fokus Bu ya, lebih bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya tadi. Mungkin ada hal lain, cara metode lain lagi gitu Bu selain menambah media pembelajaran itu? Ya hal lain yang mungkin saya akan melakukan kolaborasi ya, terutama misalnya dengan jenjang studi yang mana kan jenjang studi itu kan juga masuk ke dalam kelas kan. Mungkin dengan kolaborasi dengan jenjang studi mungkin saya bisa mengetahui penyebab anak-anak tersebut dia tidak mengumpulkan tugas pada waktu, apakah mereka tidak mengumpulkan tugas itu waktu dengan kualitasnya saja atau dengan semua guru yang masuk di kelas tersebut. Bagus Bu, sangat cocok kali lah rencana Ibu itu kan. Semoga dengan rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak itu juga bisa mengumpulkan tugas sesuai harapan kita Bu ya. Dari perbincangan kita ini kira-kira apa yang bisa Ibu ambil? Ya, yang saya bisa ambil banyak ya Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama dari perbaikan dalam pembelajaran di kelas, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik, baik itu yang hanya mereka lihat ataupun yang bisa mereka lakukan langsung ya kan, sehingga minat belajar mereka itu meningkat. Kalau mereka sudah bisa memahami materi yang diberikan, tentu tugas yang kita berikan itu mungkin akan lebih mudah mereka kerjakan. Itu menurut pemikiran saya. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid. Dengan kita berkomunikasi dengan orang tua murid, artinya apa yang kita sampaikan di sekolah itu kan bisa dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Salah satunya tadi misalnya mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugas. Kemudian yang ketiga tadi yaitu berusaha untuk berkolaborasi baik itu dengan guru bidang studi maupun guru yang lain. Tapi di sini saya fokusnya sih sama guru bidang studi karena kan guru bidang studi itu yang akan masuk ke kelas ya kan, mungkin dia akan lebih paham juga tentang siswa-siswa yang ada di kelas saya. Berarti dari hasil perbincangan kita ini Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Alhamdulillah untuk saat ini kayaknya sudah. Atau ada yang perlu ditanyakan lagi, yang kita perlu perbincangkan lagi atau sudah cukup jelas? Kayaknya untuk hari ini sampai di sini Bu, karena kan tadi kan saya yang awalnya merasa itu kayaknya saya mempunyai masalah tetapi setelah menjadi
berbincang, akhirnya sama-sama solusi, dan saya juga merasa tenang sekarang. Alhamdulillah, semoga Bu ya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan, dan murid Ibu juga makin fokus ya Bu dalam pembelajaran Ibu. Amin. Berarti perbincangan kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lili dan juga Ibu Emma yang sudah melakukan coaching. Nah, saya akan fokus lagi kemari untuk Ibu coachnya ya, Ibu Liliati. Evaluasi yang saya lihat dari percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Emma tadi, sudah terlihat garis besar alur ceritanya. Di situ ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian juga ada rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Ini sudah terlihat dari percakapan yang Ibu sampaikan berdua. Nah, tadi di awal juga Ibu Lili lebih fokus kepada kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Ini juga sudah saya lihat yang mana Ibu coach ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ada juga ide-ide baru yang muncul dari tersebut ya. Nah, kemudian Ibu Lili, ini apa yang menjadi indikator pengembangan yang Ibu inginkan dalam percakapan tersebut, dalam coaching tersebut? Saya ingin Ibu ini menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, dan alhamdulillah setelah perbincangan tadi dia sudah menemukan jalan keluar. Ya, artinya di sini dari pihak coach ya Ibu Emma ini sudah menemukan permasalahan, menemukan ide baru ya, ide baru dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, kira-kira ada tidak kompetensi lain yang ingin dikembangkan untuk di masa yang akan datang, coaching yang akan datang? Kalau untuk coaching yang akan datang, saya ingin mengembangkan kesadaran penuh ya, biar bisa lebih fokus dalam menggali ide baru dalam pembelajaran. Baik, terima kasih sekali ya Bu ya, Ibu Emma dan Ibu Lili yang sudah melakukan coaching pada hari ini. Intinya di sini kita sama-sama ingin memajukan pendidikan untuk murid-murid kita di sekolah. Artinya juga berpihak kepada mereka yang mana kita memberikan gaya belajar, memberikan hal-hal yang sesuai dengan gaya belajar mereka di sekolah supaya mereka lebih nyaman dalam menerima pembelajaran dan bisa mendapatkan solusi-solusi baru dari masalah yang kita hadapi. Mungkin dalam percakapan kita kali ini cukup sekian dulu. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Liliati dan juga Ibu Emma Sudira. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.